Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3257 sampai bab 3260. Jangan beritahu tuanmu tentang keberadaanku. Katakan saja kamu menemukannya sendiri, kalau tidak, tuanmu atau orang lain akan mengira aku punya motif tersembunyi. Dia harus waspadalah terhadap sesuatu yang tidak normal sekarang, dan bagi siapapun yang menekan iblis semua orang di perusahaan waspada. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkap hubungan kita. Jangan melakukan apapun yang kontraproduktif. Petik 2. Setelah masalah ini selesai, saya akan pergi menemui Tuan bersamamu. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang dan itu akan dengan mudah mempengaruhi hubungan kita. Gong Qianqiu berkata dengan serius. Hal ini membuat Xiao Feng semakin terharu. Bukankah kepindahan Gong Qianqiu adalah menemui orang tuanya? Hal ini membuat hati Xiao Feng terasa hangat. Gong Qianqiu memilih untuk tetap berada di sisinya saat dia berada di masa tersulitnya. Bukankah ini berarti dia ingin bersamanya? Dan dia begitu bijaksana sehingga dia bahkan berpikir tentang bagaimana dia akan bergaul dengan guru dan yang lainnya di masa depan. Kalau wanita seperti ini, apalagi yang bisa diminta suami? Memikirkan hal ini, Xiao Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan alisnya dipenuhi dengan kegembiraan. Kamu masih berpikir dengan hati-hati, jangan khawatir. Setelah kejadian ini, aku akan mengajakmu bertemu secara resmi dengan tuanku dan yang lainnya, mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik, mereka pasti akan sangat menyukaimu. Xiao Feng menahan kegembiraannya dalam hatinya, saya telah menantikan momen itu, Tuan dan istrinya memuji Gong Qianqiu dengan gila-gilaan. Kalau begitu aku menantikannya. Cepat pergi, desak Gong Qianqiu. Setelah Xiao Feng pergi, senyuman di wajah cerah Gong Qianqiu segera menghilang. Yang menggantikannya adalah wajah yang menakutkan dan ganas. Gong Qianqiu mencibir. Saya sudah tahu secara kasar siapa yang menggali tulang 5 orang Qinglong, mereka tidak boleh menyinggung salah satu dari mereka, termasuk Ye Junlin. Putri, kita harus menemukan cara untuk menguji tulang Putri Ye Junlin terlebih dahulu. Para pelacur di Beiji itu sudah mengetahuinya sejak lama, tapi mereka tidak pernah mengatakannya, agak sulit untuk memulainya dengan mereka, kamu masih perlu menemukannya sendiri. Kita masih harus mengandalkan Xiao Feng. Sebuah alat ini seharusnya tidak sulit, orang lain tidak bisa mendekati Putri Ye Junlin sekarang, tapi aku bisa, hahaha. Keseluruhan Gong Qianqiu orang itu menjadi muram dan kedinginan, dan matanya melotot karena nafsu, cahaya darah. Xiao Feng adalah alatnya, dia sekarang telah sepenuhnya mengendalikan Xiao Feng melalui trik dan teknik pesona tingkat lanjut. Akankah Xiao Feng mendengarkannya ketika saatnya tiba? Ye Junlin sangat kuat sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Tapi aku punya keluhan besar seperti Xiao Feng. Tidak mudah untuk mendekati Ye Junlin. Bukankah mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya? Xiao Feng tidak tahu dan tidak bisa menyingkirkannya. Hanya dapat dikatakan bahwa metode Gong Qianqiu terlalu maju. Xiao Feng kebetulan menghadapi dilema seperti itu lagi, dan mudah baginya untuk memanfaatkannya. Di sisi lain, Xiao Feng segera menyerahkan daftar master tulang kepada Ye Junlin dengan senang hati. Ye Junlin juga segera mengambil alih daftar master tulang, dengan 13 orang di dalamnya. Namun 5 di antaranya tumpang tindih dengan daftar yang ditemukan Su Qingya dan yang lainnya. Faktanya, ini juga merupakan pengaturan yang disengaja oleh Gong Qianqiu. Karena dia mendengar bahwa Su Qingya dan yang lainnya juga sedang mencari daftar ahli tulang. Dia tahu sebelumnya siapa yang ditemukan Su Qingya dan yang lainnya dalam daftar. Oleh karena itu, ketika memberikan daftar kepada Xiao Feng, dia sengaja menyusun 5 duplikat. Ini akan menghilangkan keraguan Ye Junlin dan dia tidak akan terlalu memikirkannya. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini memperhitungkan setiap langkahnya.
Kuncinya adalah Ye Junlin saat ini tidak mengetahui keberadaan sosok nomor satu tersebut, dan tidak mungkin dia meragukan ini dan itu dengan polosnya. Selain itu, Gong Qiankyu menghitung setiap langkahnya. Ye Junlin hanya ingin masuk dalam daftar ahli tulang, dan tentu saja dia tidak akan terlalu memikirkan orang lain. Setelah 5 orang dikeluarkan, 8 orang lainnya diidentifikasi. Bagus sekali, pergi dan awasi 8 orang ini, segera temukan mereka untukku. Ye Junlin memerintahkan Huoyun Sishan dan yang lainnya. Juga beritahu Su Qingya dan yang lainnya, tidak perlu mencari 8 master tulang ini, kami telah menemukannya. Ye Junlin berkata lagi, selanjutnya, jika Su Qingya dan yang lainnya bekerja lebih keras, kita mungkin bisa menemukan semua ahli tulang. Saat ini, tampaknya masih ada harapan besar. Xiao Feng memang bisa melakukannya. Banyak orang tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Ye Junlin menepuk bahu Xiao Feng dengan berat. Tuan, saya juga punya beberapa teman untuk membantu mencarinya. Xiao Feng tersenyum. Hati-hati dan awasi, tapi kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Feng dipuji. Dia akhirnya bisa memberikan kontribusi. Saya bisa menebus kesalahan saya. Ini semakin membuatnya tergerak. Itu semua tergantung Gong Qiankyu. Dia juga memberikan harta surga, materi dan bumi yang dia cari selama periode ini kepada 5 orang Qinglong. Kelima orang Qinglong yang terbaring di ranjang rumah sakit juga pulih dengan baik dan terlihat jauh lebih baik. Mereka juga tersenyum pada Xiao Feng dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Hal ini membuat Xiao Feng merasa lebih nyaman. Semua ini disebabkan oleh Gong Qiankyu. Jika bukan karena dia, saya mungkin masih terus menyalahkan diri sendiri. Dia berharap dia bisa langsung memberitahunya bahwa dia punya pacar terbaik. Namun mengingat nasihat Gong Qiankyu, dia masih menahan diri. Tuan, saya akan terus mencarimu, kata Xiao Feng. Baiklah, berhati-hatilah dan lakukan sedikit atau tidak sama sekali kontak dengan orang-orang dari divisi penindas iblis. Ye Junlin memperingatkan lagi. Hal ini membuat Xiao Feng merasa bahwa Gong Qiankyu terlalu pintar, terlalu berpandangan jauh ke depan, dan bijaksana. Saya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Benar saja, sang master sekarang hampir tidak peduli dengan orang-orang dari divisi setan penekan. Orang-orang dari divisi penekan iblis menjadi waspada ketika mereka menyebutkannya. Jika aku mengatakannya sekarang, tuanku pasti akan curiga. Itu hal yang baik, tapi buruk jika itu membuatmu tidak bahagia. Bagaimana dia tahu bahwa semuanya berada di bawah perhitungan Gong Qiankyu? Selanjutnya, Ye Junlin tidak tinggal di tempat tersembunyi ini, tetapi muncul di divisi Tiansen dengan sikap angkuh. Daripada mencari mereka seperti ini, lebih baik berinisiatif memimpin mereka sendiri. Dia juga tidak memiliki pencegah terhadap divisi penekan iblis. Lebih baik menunggu di sini secara terbuka dan terbuka untuk kedatangan semua orang dari divisi penindas iblis. Lagi pula, ada banyak hal dalam dirinya yang membuat mereka tertarik. Bencana ilahi saja membuat kelompok orang ini tidak mampu menanggungnya lebih lama lagi. Sekarang dia telah memutuskan bahwa semua orang di Departemen Penindasan menganggap ini adalah pedang kuno. Dia takut orang-orang ini tidak dapat menemukan keberadaannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi bos besar seperti 3 orang suci beige. Bagaimana dia bisa menemukan Ye Junlin dengan mudah? Oleh karena itu, ia langsung merilis keberadaannya. Setelah mendengar bahwa Ye Junlin berada di divisi Tiansen, semua faksi utama di divisi penekan iblis langsung bersemangat. Keberadaan Ye Junlin akhirnya ditentukan. Tapi sekarang pertanyaannya tetap, siapa yang akan memimpin? Siapa orang pertama yang menguji Ye Junlin? Mari kita lihat keberadaannya seperti apa menurut standar divisi penekan iblis. Semua orang masih saling mengawasi, berharap orang lain bisa memimpin. Begitu saja, tetap tidak ada yang pergi. Tapi bagaimanapun juga, beberapa orang tidak bisa menahannya.
Tentu saja, mereka tidak pergi sendiri untuk menguji Ye Junlin. Sebaliknya, mereka mulai menyatukan faksi-faksi besar. Apakah kalian semua pergi ke kantor pusat bersama-sama? Mungkin sulit menghadapi Ye Junlin sendirian, tapi jika semua orang bergabung bersama tidak akan ada masalah. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang perlu memimpin atau berkorban. Tujuan setiap orang dapat tercapai kembali. Semua orang menyetujui usulan ini dan memilih untuk bergabung. Daripada menunggu dan menonton, lebih baik bersatu. Tidak peduli betapa menantangnya Ye Junlin, mereka masih bisa menekannya. Alhasil, kecuali faksi besar seperti Pavilion Wufang, 13 faksi kecil semuanya bersatu. Dia datang ke divisi Tianshan secara agresif untuk mencari Ye Junlin. Akhirnya tiba. Masih banyak orang di dunia ini yang tidak takut mati. Divisi penindas iblis tidak terkecuali. Ye Junlin mencibir. Sekitar ratusan orang muncul di divisi Tianjin, yang mengejutkan divisi Tianjin. Kelompok orang ini tidak merahasiakan auranya dan melepaskannya sepenuhnya. Aura menakutkan melanda divisi Tianjin seperti bencana alam. Itu membuat semua orang terengah-engah dan bahkan merasa tubuh mereka akan meledak. Tidak hanya itu, banyak dari demon suppressor yang kuat juga memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan mereka adalah binatang yang sangat kuat. Satu persatu binatang buas itu mulai menggila, memperlihatkan giginya dan berhasrat melahap semua makhluk hidup yang ada di sini. Binatang buas ini jauh lebih kuat daripada binatang buas yang ada di area terlarang. Tapi mereka adalah hewan peliharaan dari kelompok orang ini. Jika dipikir-pikir, Anda akan tahu betapa kuatnya mereka. Mereka hanya ingin memberitahu Ye Junlin, kamu tidak bisa bersaing dengan penekan iblis. Para pengawal surgawi ketakutan. Semua gemetar. Setiap orang di antara mereka adalah eksistensi seperti dewa bagi mereka. Yang terlemah juga ada di level Marsekal Xiao Functions. Banyak dari mereka yang lebih baik dari 5 orang King Long. Ada banyak yang lebih kuat. Dewa super yang diciptakan oleh kerajaan beruang perang itu terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang ini. Bahkan 3 orang terkuat pun tertinggal jauh dibandingkan orang-orang ini. Bagaimanapun, divisi penekan iblis memiliki metode pelatihan khusus, dan para dewa hanyalah pemula, yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik pemurnian Qi. Ada bakat di bidang ini, tapi belum dipraktikkan atau dipoles, masih jauh dari kata baik. Dan dewa super mereka hanya mengoptimalkan tulang akar hingga batasnya dan tidak menggunakan tulang akar. Sebenarnya bisa dibilang entry level, tapi hanya saja tulangnya bagus dan belum ada pelatihan yang substansial. Akibatnya, kekuatannya dapat dengan mudah mencapai batas atas. Masih terdapat kesenjangan yang besar di antara keduanya. Jadi kelompok orang ini sangat-sangat kuat. Dan begitu banyak orang berkumpul pada satu waktu. Ratusan orang datang ke divisi Tiansen dengan paksa, dan para penjaga Tiansen segera menghindari mereka. Karena takut mempengaruhi mereka, ratusan orang bersatu dengan momentum luar biasa untuk menguasai segalanya. Mereka mungkin takut pada Ye Junlin jika datang sendiri. Namun semua orang bersatu dan tidak menunjukkan rasa takut. Di mana Ye Junlin? Cepat keluar, teriakan keras, seperti guntur yang menggelegar, menyebar ke setiap sudut divisi Tiansen. Saat ini, Ye Junlin sedang duduk di kursi utama di aula divisi Tiansen, menunggu kedatangan sekelompok orang ini. Sekarang semua penjaga dewa di Departemen Dewa telah melarikan diri. Mereka mulai mencari dan menemukan lokasi Ye Junlin dengan mudah. Ye Junlin ada di aula, seseorang berteriak, dan sekelompok orang berlari menuju aula seperti orang gila. Semua orang sangat marah saat melihat Ye Junlin duduk dan minum teh dengan santai. Anda tahu mereka akan datang, tetapi Anda tidak keluar untuk menyambut mereka. Apakah raknya terlalu besar? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah yang terbaik di dunia? Apakah kamu begitu sombong? Anda mungkin tidak terkalahkan di luar.
Bagaimana dia bisa membunuh 200.000 dewa dengan satu pukulan? Tapi yang disebut dewa adalah inisiat. Ada beberapa demon suppressor yang bisa melakukan ini. Tapi di divisi penindas iblis, kamu bisa dianggap sebagai orang yang paling kuat, tapi tidak termasuk yang teratas. Mendengar suara mereka, beraninya kamu duduk di sini. Dia jelas tidak menganggapnya serius. Ye Junlin, apa maksudmu? Kamu tahu kami akan datang dan kamu tidak keluar untuk menyambut kami. Teriak pengunjung itu dengan marah. Ye Junlin mengerutkan kening, tidak mengerti. Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Selamat datang ibumu. Siapakah orang-orang idiot ini? Tak seorang pun di divisi penekan iblis yang normal. Melihat kami sekarang, kamu masih duduk dan tidak berdiri. Ye Junlin, kamu sama sekali tidak menganggap kami serius. Melihat Ye Junlin masih duduk, kelompok itu menjadi semakin marah. Dalam pandangan mereka, mereka setinggi dewa. Mereka unggul dalam hal status dan kekuatan. Ketika orang-orang biasa dari dunia luar melihat mereka, mereka harus berlutut dan memberi hormat. Ini adalah jumlah minimumnya, mereka lebih unggul dari yang lain. Kadang-kadang memberi mereka beberapa pil atau teknik pemurnian ki tingkat rendah akan menjadi hadiah terbesar. Selama periode ini, ketika sekretaris penekan iblis masuk dan keluar dari dunia luar, semuanya seperti ini. Tapi Ye Junlin duduk tak bergerak. Hal ini tidak membuat mereka dianggap serius. Bahkan setelah mereka mengatakan ini, Ye Junlin masih tidak menanggapi dan menatap mereka dengan mata bodoh. Hal ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Penampilan ini sepertinya mengejek mereka sebagai orang bodoh. Saya tidak tahan. Apakah mereka bodoh di mata Ye Junlin? Saya tidak tahan. Kenapa dia seperti ini? Bukankah seharusnya mereka memandang Ye Junlin seolah dia bodoh? Ye Junlin, kenapa kamu tidak segera bangun? Apakah kamu tuli? Teriak seseorang dengan marah. Hah, ini adalah pedang dewa kuno. Semua orang akan marah ketika mereka melihat pedang di atas meja di sebelah Ye Junlin. Bukankah ini pedang dewa kuno yang dipikirkan semua orang? Bukankah salah satu tujuan semua orang hanyalah pedang kuno ini? Dengan kata lain, banyak orang sama sekali tidak datang ke sini demi Ye Junlin dan Junjun. Mereka datang hanya untuk pedang kuno ini. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka dapat melihat bahwa meskipun Ye Junlin memiliki pedang ini, dia tidak tahu cara ilmu pedang dan tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari pedang ini. Ini membuat semua orang gila. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pedang ini dan mengendarainya? Sebagian besar dari mereka datang demi pedang ini. Mereka juga mengetahui kekuatan mereka sendiri, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin dan putrinya. Mereka juga tidak bisa memakannya, namun masih ada harapan untuk pedang ilahi kuno. Tiba-tiba, mata ratusan orang berbinar. Semua mata tertuju pada kesengsaraan ilahi. Mata mereka sepanas terik matahari. Rasanya seperti melihat keindahan tiada taraf. Hal itu menyebabkan harazi mengalir keluar. Saya tidak bisa bergerak ketika melihatnya. Ye Junlin melihat tatapan serakah mereka. Tahu itu, orang-orang sialan ini, kamu benar-benar menginginkan pedangku. Setelah melihat malapetaka ilahi, semua orang saling memandang dan memulai rencana mereka. Hah, pedang ini terlihat familiar sekali, salah satu dari mereka berkata. Orang lain segera menggema, ya, rasanya sangat familiar bagiku, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apakah kalian semua lupa? Bukankah ini pedang dewa kuno yang hilang dari penekan iblis beberapa waktu lalu? Banyak orang yang masih mencarinya. Ye Junlin memperhatikan mereka berakting di sini. Apakah semua pria kuat seperti ini sekarang? Dia tidak punya bakat, tapi kemampuan aktingnya lebih baik dari yang lain. Mari kita semua berganti karir dan menjadi aktor. Dua orang di depan menunjukkan pandangan yang tiba-tiba menyadari, ya, bukan, ternyata itu adalah pedang kuno yang hilang, tapi kenapa ada di sini? Dalam sekejap, mata ratusan orang tertuju pada Ye Junlin.
apakah kamu mencuri pedang Dewa Kuno Ye Junlin ini dari divisi penekan iblis kami? Divisi penekan iblis kehilangan pedang Dewa Kuno beberapa waktu lalu, ternyata dicuri olehmu. Sekarang semua orang memiliki barang curiannya, mari kita lihat alasan lain apa yang bisa Anda buat. Kata-kata itu tidak mengejutkan, dan seluruh penonton tercengang begitu kata-kata ini keluar. Para pengawal surgawi di sekitarnya tercengang. Apakah ini masih bisa dilakukan? Katakan secara langsung bahwa bencana ilahi Ye Junlin telah hilang oleh mereka. Ye Junlin secara langsung diidentifikasi sebagai pencuri. Ini untuk secara paksa menganggap bencana ilahi Ye Junlin sebagai miliknya. Dengan tipu muslihat seperti itu, akan lebih baik jika Ye Junlin menyerahkannya dengan patuh. Jika Ye Junlin tidak menyerahkannya, mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk memulai perang. Memaksa Ye Junlin untuk menyerahkan Shen Jie, artinya, ambillah, tidak menyangka, benar-benar kejutan, ada begitu banyak orang yang tidak tahu malu. Ye Junlin juga tertawa, mereka tidak bisa menahan tepuk tangan, ini alasan yang bagus. Apakah Anda sendiri yang mencuri kesengsaraan ilahi? Engah, teh di mulut Ye Junlin hampir muncrat, konyol, bersambung.